Baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa. Nah, kita kembali berjumpa untuk kelas 9 A, B, C, dan D. Ingat, jaga kesehatan, tetap belajar, selalu jaga kesehatan kemanapun. Dan jangan lupa ya, untuk pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan dari materi pembelajaran kita yang minggu kemarin, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Menurut ajaran kita bersatu di dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jangan lupa untuk absensinya sama seperti minggu kemarin, tetap absensinya kita laksanakan di kolom komentar. Ingat, di kolom komentar, bukan di chat ya, tapi di kolom komentar. Oke, kita belajar tentang bilangan berpangkat untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, membahas soal untuk materi minggu lalu. Yang kedua, operasi perpangkatan. Yang ketiga, bentuk multinomial. Dan yang keempat, nanti ada contoh soal dan pembahasannya serta soal yang akan Bapak berikan kepada kalian. Untuk itu, mohon supaya diperhatikan materi kita hari ini, karena nanti soalnya akan berhubungan dengan yang saya ajarkan untuk kelas 9A, B, C, dan D. Pertama kita akan masuki yaitu tentang membahas soal untuk materi yang minggu lalu. Kemarin atau minggu lalu ada 4 soal Bapak berikan kepada kalian. Mari kita sama-sama membahas satu persatu. Walaupun kemarin memang ada yang nilainya bagus, tapi ada juga yang kurang bagus. Ya, untuk itu kita bahas bersama supaya kita sama-sama mengetahui jawaban yang sebenarnya. Kita lihat soal pertama. Soal pertama kemarin, hitunglah A 3 kali 6 pangkat 2, 3 kali 6 pangkat 2, yang B minus 6 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 kurang 7 pangkat 2. Untuk penyelesaian yang pertama, 3 kali 6 pangkat 2 sama dengan 3. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 berarti 36. Berarti 3 kali 36 sama dengan 108. Kemudian yang B minus 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 7 pangkat 2 ya. Berarti minus 6 pangkat 2 itu 36, karena minus 6 kali minus 6 jadi positif ya. Berarti 36 ditambah 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 berapa itu? Ya, 8 dikurang 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 berarti juga 7, 49. Tapi beda dia nanti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dia minus 7 pangkat 2, ini hasilnya minus 7 kali minus 7 berarti 40, ya 49. Nah, tapi kalau dia minus 7 pangkat 2, ini berarti 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 49, makanya hasilnya minus 49 ya. Jadi beda dia, kalau ada dalam kurung berarti minus 7 kali minus 7, kalau ini berarti dia minus 7 pangkat 2, berarti 7 nya kali 7, 49, maka hasilnya minus 49 ya. Jadi beda ya. Oke, berarti hasilnya tadi minus 6 kuadrat itu 36 ditambah 2 kuadrat 2 pangkat 3 8 dikurang 49 ya. Berarti 36 tambah 48 berapa itu? 44 dikurang 49, maka hasilnya minus 5. Berarti hasilnya minus 5. Oke, ini dia soal untuk yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, hasil yang pertama, hasil dari 5 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0. Yang kedua, nilai dari 2 pangkat X dikurang Y kurang X tambah Y. Kita lihat yang pertama, 5 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0. Ingat bahwa setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya ya 1. Berarti ini 1
tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Berarti satunya ada 5 ya. Berarti hasilnya sama dengan 5. Kemudian yang B, 2 pangkat X dikurang Y, kurang X tambah Y. Berarti X kurang X 0 ya. Minus Y tambah Y 0. Maka hasilnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini nomor 2. Kemudian soal yang ketiga, hitunglah A, 2 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 ditambah 8 per 3 pangkat 2. Yang B, setengah atau 1 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 5 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 1. Yang C, 3 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat minus 1. Soal yang ketiga ya. A, 2 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 tambah 8 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 4 per 3 per 2 pangkat 2 berarti 3 per 2 kali 3 per 2 ya. Hasilnya 9 per 4 ditambah 8 per 3 pangkat 2 9 ya. Berarti 8 per 9 sama dengan 4 per, kalau kita penjumlahan itu kan kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 9 kita cari KPK nya berarti 36. Berarti 36 bagi 4 itu 9. Berarti 9 kali 9 81 ditambah 9 36 bagi 9 4. Berarti 4 kali 8 32 sama dengan 4 per 81 tambah 32 113 per 36. Berarti 4 per 113 per 36 sama dengan 4. Ini kan per rekordinya bagi ya, bagi. Berarti 4 dibagi 113 per 36 sama dengan 4. Jadi 2 perkalian ya. 4 dikali 36 per 113 sama dengan 4 kali 36 144 per 113. Kita ubah ke pecahan campurannya 131 per 113. Atau bisa juga kalau kamu buat sampai 144 per 113 sampai di sini itu boleh, saya benarkan kemarin ya. Baik, sekarang yang B. Yang B 1 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 5 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 1. Itu sama dengan, ingat ya kalau misalnya A per B pangkat N, ini kan minus N, ini menjadi B per A pangkat N. Kita balikkan ya supaya pangkatnya menjadi positif. Berarti A per B pangkat minus N itu sama dengan B per A pangkat N. Maka ini dia 1 per 2 pangkat minus 2 kita balikkan, itu menjadi 2 per 1 pangkat 2 ya kan? Ditambah ini 2 per 5 pangkat minus 1 kita balikkan juga menjadi 5 per 2 pangkat 1 ditambah ini 2 pangkat minus 1 berarti menjadi, kita balikkan jadi 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 2 per 1 pangkat 2 berarti 2 per 1 kali 2 per 1 itu 4 per 1 ya, 4 ditambah 5 per 1, 5 per 2 pangkat 1 berarti 5 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 1 berarti 1 per 2. Kemudian disamakan penyebutnya sama-sama 2 berarti 2 bagi 1 2 kali 4 8 ditambah 2 bagi 2 1 kali 5 5 2 bagi 2 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 8 tambah 5 13 tambah 1 14 berarti 14 per 2 sama dengan 7. Maka hasilnya ini 7. Sekarang yang C 3 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat minus 1. Ini kita balikkan ya, sama seperti yang ini tadi ya, dibalikan. Itu berarti menjadi 3 per 2 pangkat minus 2 itu menjadi 2 per 3 pangkat 2. Balikan 2 per 3 pangkat 2 ditambah, ini tetap 2 per 3 pangkat 2 ditambah 3 per 1 ya kan, dari sepertiga itu kan jadi 3 per 1 3 per 1 pangkat 1 atau 3 per 1 itu sama dengan, kita samakan penyebutnya, kita kerjakan ini ya, ini dulu kita kerjakan 2 per 3 pangkat 2 itu berarti 2 per 3 kali 2 per 3 berarti 4 per 9 ditambah 2 per 3 pangkat 2 juga 4 per 9 berarti 4 per 9 ditambah 3 per 1 atau 3 berarti 4 per 9 tambah 4 per 9 tambah 3 itu sama dengan 3 4 tambah 4 8 per 9 maka hasilnya 3 8 per 9 ya. Ini dia soal untuk nomor 3. Sekarang kita lihat soal yang keempat.
Cara keempat yang A, 243 pangkat minus 5 itu sama dengan, kita ubah dia ke dalam bilangan berpangkat supaya lebih mudah. Berarti 243 itu kan dia 3 pangkat berapa gitu ya. Sebenarnya dia kan 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5 pangkat minus 1/5. Ingat ya aturannya ya. Aturan untuk menyelesaikannya kalau dia bentuk perkaliannya bilangan berpangkat, kita lihat ya. Sini dikatakan bahwa A pangkat M ini sama dengan A pangkat M kali M ya. A pangkat M sama dengan A pangkat M kali M. Nah, berarti 3 pangkat 5 pangkat minus 5 itu sama dengan 3 pangkat 5 dikali minus 1/5. Berarti 5 kali minus 1/5. 5 kali minus 1/5 kan, 5 kali minus 1/5 itu kan sama dengan minus 1 ya kan. Makanya menjadi 3 pangkat minus 1 sama dengan, itu ubah pecahan menjadi bentuk bilangan positif menjadi 1/3 atau 1/3 pangkat 1. Maka hasilnya ini 1/3. Kemudian yang B, 216 pangkat 1/3 itu sama dengan, nah kita lihat 216 itu kan 6 pangkat 3. Berarti 6 pangkat 3 kali 1/3 sama dengan 6 pangkat 3 kali 1/3 kan gitu jadinya ya. Ingat ini dia, A pangkat M sama dengan A pangkat M kali S. Berarti 6 pangkat 3 pangkat 1/3 berarti 3 kali 1/3. Hasilnya kan 1. Maka jadi 6 pangkat 1 atau apa? Ya, atau 6. Kemudian yang 2A, 16 pangkat 3/4 dikurang 27 pangkat 2/3 ya. Berarti 16 itu kan 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 pangkat 3/4 dikurang 27 itu 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Berarti sama dengan, tadi kan 4 kali 3/4 gitu ya, jadi ya. 4 kali 3/4 berarti 12/4 atau 3. Menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2/3. Itu kan 6/3 atau 2. Menjadi 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurang 9 sama dengan minus 1. Kemudian yang B, 64 pangkat minus 2/3 dikali 81 pangkat 1/4 per 27 pangkat minus 1/3 sama dengan 64 itu kan 4 pangkat 3 ya. Karena di sini dia pembilang penyebutnya 3, maka kita ubah dia ke dalam bentuk 4 pangkat 3 supaya nanti dia jadi habis penyebutnya ya kan. Menjadi 4 pangkat 3 pangkat minus 2/3 dikali 3 pangkat 4 pangkat 1/4. Karena 81 itu kan 81 3 pangkat 4 kan? Ya berarti 3 pangkat 4. Menjadi 4 pangkat 3 kali minus 2/3. 3 kali minus 2/3 minus 6/3 atau minus 2. Minus 2. Berarti 4 pangkat minus 2 dikali 4 pangkat 1/4 kan 1. Berarti dikali 3 pangkat 1 per ini 27. 27 itu kan 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 pangkat minus 1/3 sama dengan 3 kali minus 1/3 kan minus 1. Menjadi 3 pangkat minus 1 sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu kita pindahkan dia ke bawah ya supaya jadi positif gitu ya. Kita pindahkan ke bawah. Yang ini kita naikkan ke atas gitu, supaya jadi positif. Berarti menjadi, ini kan sama dengan yang ini saya ambil ya. Yang ini kan lihat dari mana hasilnya, dari sini. Ini menjadi 3 pangkat 1 dikali, ini kita naikkan ke atas menjadi 3 pangkat 1 gitu ya. Berarti 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 gitu kan. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Yang ini turunkan ke bawah supaya jadi positif per 4 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 berarti 3 kali 3 9 per 16. Maka hasilnya 9 per 16. Jadi kalau dia negatif dia seperti ini, turunkan ke bawah supaya jadi positif pangkatnya. Kalau dia ini penyebutnya ini negatif, pangkatnya naikkan ke atas supaya jadi positif. Oke, berarti jadi 9 per 16 dari sini ya. Oke. Kemudian yang C, akar 5 ditambah akar 14 ditambah akar 1 ditambah akar 9. Kita kerjakan ini dari belakang dulu. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti 3. Maka menjadi akar 5 ditambah akar
14 ditambah akar 1 ditambah 3. Kemudian ini kita kerjakan ya. Kemudian ini kita kerjakan, ini menjadi berarti akar 5 ditambah akar 14 ditambah 3 tambah 1 4 ya. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Menjadi akar 5 ditambah akar 14 ditambah 2. Karena ini tadi akar 4 2. Maka ini kita sekarang kerjakan 14 tambah 2 16 ya. Berarti akar 5 ditambah akar 16. Akar 16 berapa? 4. Berarti akar 5 ditambah 4. Hasilnya sama dengan akar 9. Berapa akar 9? 3. Maka hasilnya ini sama dengan 3. Baik, ini dia untuk soal kita yang minggu lalu. Jadi soal kita minggu lalu sudah kita bahas ya bersama-sama ini. Kemarin memang ada beberapa yang benar semuanya, tapi ada juga yang salah beberapa ya. Jadi ini pembahasan untuk soal minggu lalu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya ya. Baik, kita sekarang masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu operasi perpangkatan, dan nanti kita lanjut dengan bentuk multinomial pada bilangan berpangkat. Sebelumnya kita masuk ke operasi perpangkatan. Di dalam operasi perpangkatan kita harus ingat bahwa sini pertama, untuk sembarang bilangan real A dan B serta bilangan bulat M dan N berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Itu sudah kemarin ya, pelajari. Kemudian yang kedua, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Saya ulangi, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Saya ulangi, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Artinya setiap bilangan, jika bilangan pokoknya sama, kita kalikan. Pangkatnya itu menjadi dijumlahkan ya. Artinya pangkatnya kita jumlahkan kalau dia dikalikan. Kemudian yang keempat, A pangkat N sama dengan A pangkat N kali M. Tadi sudah dijelaskan lebih jelas ya. A pangkat N sama dengan A pangkat N kali M. Kemudian yang kelima, A pangkat N per A pangkat N, A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N, dengan M lebih besar dari N, A tidak sama dengan 0. Dengan M lebih besar daripada N dan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang keenam, A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N dikurang M. A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N kurang N, dengan M lebih kecil dari N dan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Saya ulangi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kedelapan, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Ini 8 operasi perpangkatan yang harus kalian ingat. Ya, kedelapan operasi perpangkatan ini nanti yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal dalam bentuk perpangkatan. Ya, silahkan boleh ditulis dulu ini. Saya tunggu ya. Kira-kira 2 menit untuk menulis ini, untuk operasi perpangkatan ini. Jangan lupa ditulis di catatannya. Ya. Kalau sudah, biar kita lanjut dengan contoh soal. Baik, kita lanjut dengan contoh soalnya ya. Kita lihat soal yang pertama. Ini ya. Sederhanakan masing-masing
bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Sederhanakan masing-masing bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. A, X pangkat 5 dikali X pangkat minus 1. B, X pangkat minus 2 per Y pangkat 3 pangkat minus 4. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nih, yang A, X pangkat 5 kali X pangkat minus 1 itu sama dengan, ingat tadi dia masuk aturan yang keberapa dia kalau dia dikalikan? Kita lihat bentar ya. Yang ini dia. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Ya, berarti pangkatnya dijumlahkan. Oke, dia dijumlahkan. Maka kita lihat ya soalnya ini. Berarti dia dijumlahkan. X pangkat 5 kali X pangkat minus 1 sama dengan X pangkat 5 ditambah minus 1 atau sama dengan X pangkat 5 dikurang 1 menjadi X pangkat 4. Tapi ini bisa berlaku apabila bilangan pokoknya itu sama ya, basicnya sama-sama X ya. Tapi kalau misalnya X pangkat 5 kali B pangkat minus 1 itu nggak bisa dikerjakan karena dia bilangan pokoknya berbeda. Tapi kalau dia bilangan pokoknya sama, maka itu pangkatnya bisa kita jumlahkan kalau di perkalian. Kemudian yang B, X pangkat minus 2 per Y pangkat 3. Ingat tadi dia bentuknya ini A per B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini ya. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, berarti ini dia X pangkat minus 2 per Y pangkat 3 pangkat minus 4. Maka pangkatnya kita kalikan dia. Oke. Atau dia ini ya, sama dengan ini. A pangkat M per B pangkat M pangkat M. Ini ya. Ini kan sama dengan A pangkat M kali M ya kan? Per B pangkat M kali M. Oke, A pangkat M per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali M, yang jadi dikali pangkatnya di per B pangkat M kali M. Maka ini X pangkat minus 2 per Y pangkat 3 pangkat minus 4 itu kan sama dengan X pangkat minus 2 kali pangkat minus 4 gitu ya, per Y pangkat 3 pangkat minus 4 kan gitu. Ini sama dengan, ini kan dikalikan ya, tadi ini dikalikan M pangkat M, berarti minus 2 dikali minus 4 kan jadi 8. Maka X pangkat 8 per Y pangkat 3 pangkat minus 4, berarti dikalikan 3 kali minus 4 sama dengan minus 12. Maka hasilnya X pangkat 8 per Y pangkat 12. Karena dibilang di sini dalam bentuk pangkat positif, maka yang negatif ini kita naikkan ke atas gitu ya, supaya jadi positif. Maka ini kan menjadi X pangkat 8 dikali Y pangkat 12. Karena kan sudah naik ke atas jadi pembilang, makanya dia pangkatnya ini menjadi positif. Berarti X pangkat 8 dikali Y pangkat 12. Maka ini hasilnya bentuknya. Oke ya, saya kira ya. Oke, jadi dia dinaikkan ke atas supaya pangkatnya positif. Intinya begini ya, kalau dia ini negatif, pembilang penyebut dia pangkatnya negatif, pindahkan aja ke jadi pembilang supaya pangkatnya positif. Kalau dia nanti pembilangnya ini negatif, supaya dia jadi positif pangkatnya, dudukkan aja dia menjadi penyebut atau ke bawah supaya jadi pangkatnya positif. Paham ya? Baik, ini dia contohnya. Sekarang kita lihat yang contoh selanjutnya. Yang ini. Minus 2 A pangkat 3 dikali B pangkat minus 4 per 5 kali A pangkat minus 5 kali B pangkat minus 6 pangkat minus 2. Oke, kalau kita selesaikan dia, ini kan berarti minus 2A pangkat 3 kali B pangkat minus 4 per 5A pangkat minus 5 kali B pangkat minus 6 pangkat minus 2 itu kan sama dengan, kita pisahkan dia satu persatu. Artinya dia, supaya dia jadi pangkat, kita usahakan dia menjadi pangkat positif dulu. Tadi kan kalau dia pembilang, supaya dia positif kita jadikan penyebut atau ke bawah. Kalau dia bawah atau penyebut ini
kita naik negatif, pangkatnya kita naikkan ke atas atau ke pembilang supaya dia jadi positif ya. Makanya dia minus 2A pangkat 3, ini kan dia positif, berarti tetap nggak ada perubahan. Ini yang B pangkat minus 4 ini supaya dia positif, kita turunkan ke bawah. Kita turun ke bawah menjadi B pangkat 4, diturunkan dia ke bawah. Kemudian yang A pangkat minus 5 ini kita naikkan ke atas supaya jadi positif. Makanya minus 2 pangkat 3 kali A pangkat 5 naik ke atas, dikali, nah ini B pangkat minus 6 ini kita naikkan ke atas supaya jadi positif. Makanya menjadi B pangkat 6. Oke, berarti jadi minus 2A pangkat 3 kali A pangkat 5 kita naikkan ke atas, dikali B pangkat 6 kita naikkan juga ke atas, B pangkat minus 4 nya kita turunkan ke bawah, menjadi 5 kali B pangkat 4 pangkat minus 2. Oke, setelah itu baru kita selesaikan bentuknya. Ini kan menjadi minus 2A pangkat ini, A pangkat 3 kali A pangkat 5 kan itu kita kerjakan. Ingat bahwa A pangkat M sudah, A pangkat M kali A pangkat M ini kan menjadi A pangkat M tambah M, itu tadi ya, A pangkat M tambah M. Makanya dia A pangkat 3 kali A pangkat 5 menjadi A pangkat 3 tambah 5, berarti menjadi minus 2A pangkat 3 tambah 5 kali B pangkat 6 kurang 4. Dari mana kurang 4 nya, minus 4 nya? Ini dari B pangkat 4 ini kita naikkan ke atas, kan jadi negatif dia. Makanya menjadi ini ya, ini kan menjadi B pangkat 6 dikali B pangkat minus 4. Itu yang naikkan ke atas. Jadi B pangkat 6 dikali B pangkat minus 4. Ini kan kalau dijumlahkan B pangkat 2. Oke, karena 6 ditambah minus 4. Dari sini jadi B pangkat 6 dikurang 4. Makanya jadi B pangkat 2 per 5. Tinggal 5 ya, karena B nya pangkatannya kita naikkan ke atas. Itu sama dengan ini, minus 2A pangkat 3 tambah 5 kan 8. Berarti minus 2A kali A pangkat 8 dikali B pangkat 6 kurang 4, berarti kan 2 dikali B pangkat 2 per 5 pangkat minus 2. Oke, pangkat minus 2. Sekarang kita lanjutkan. Ini hasilnya sama dengan berapa? Nah ini kita pisahkan dia. Berarti jadi minus 2 pangkat minus 2, ini kita pisahkan ya, minus 2 pangkat minus 2 minus A pangkat 8 pangkat minus 2 kan gitu ya. Kemudian B pangkat 2 pangkat minus 2 kan dikalikan. Ingat ya aturannya yang ini ya, kalau ini A pangkat M pangkat M ini kan sama dengan A pangkat M kali M ya kan? Makanya jadi minus 2 pangkat minus 2 kemudian A pangkat 8 pangkat minus 2 dikali B pangkat 2 pangkat minus 2 per 5 pangkat minus 2. Oke. Kemudian hasilnya kita lihat ini. Berarti hasilnya minus 2 pangkat 2 kali A pangkat minus 8 pangkat minus 2 tadi. Ini dia supaya jadi positif, pangkatnya ini kita turunkan ke bawah. Yang negatif dia kita turunkan ke bawah supaya pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Karena kan kita mau mengubah dia ke dalam bilangan berpangkat positif. Oke, jadi minus 2 pangkat minus 2 ini kita turunkan ke bawah menjadi minus 2 pangkat 2 kan jadi positif ya. Yang ini turunkan juga ke bawah, berarti A pangkat 8 pangkat 2 per ini B pangkat 2 pangkat minus 2 turunkan ke bawah jadi B pangkat 2 pangkat 2. Yang ini minus 5 pangkat minus 2 nya kita naikkan ke atas jadi positif menjadi 5 pangkat 2. Makanya jadi 5 pangkat 2 yang ini kita naikkan ke atas per minus 2 pangkat minus 2 nya ini kita turunkan ke bawah jadi minus 2 pangkat 2 kali A pangkat 8 pangkat minus 2 nya kita turunkan ke bawah menjadi A pangkat 8 pangkat 2 dikali B pangkat 2 pangkat 2 turunkan ke bawah supaya jadi positif ya, B pangkat 2 pangkat 2. Sekarang 5 pangkat 2 kan 25 per minus 2 pangkat 2 berarti minus 2 kali minus 2 kan positif jadi 4 dikali 8 kali 2 16 A pangkat 16 kali B pangkat 2 kali 2 4, maka menjadi 25 per 4 A pangkat 16 kali B pangkat 4. Jadi sampai di sini, ini nggak bisa lagi dikerjakan karena dia sudah bilangan basicnya atau bilangan pokoknya berbeda. Jadi ini nggak bisa dikerjakan, cukup sampai di situ ya. Kalau bilangan pokoknya atau basicnya itu berbeda, maka hasilnya 25 per 4 kali A pangkat 16 kali B pangkat 4. Saya paham ya? Oke. Sekarang kita lihat supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh ketiga ini. Ini juga gitu. Sederhanakan dan tuliskan jawabannya
dengan pangkat pecahan positif. Oke, dengan pangkat pecahan positif. Jadi kita disuruh mengubah jawabannya ini terbaru ke dalam pangkat pecahan positif. 9x pangkat minus 2 kali y pangkat minus 3 per 4x pangkat setengah kali y pangkat minus 3 per 4 pangkat 3 per 2. Oke, kalau kita lihat penyelesaiannya, ini soalnya itu sama dengan ini, jadi 9 pangkat y sepertiga. Kenapa y pangkat sepertiga? Yang ini dia, y pangkat sepertiga. Yang ini kita naikkan ke atas supaya jadi positif, kan gitu ya. Karena kan ini negatif, y pangkat minus 3 per 4. Supaya dia positif kita naikkan ke atas supaya jadi, karena dia negatif kita naikkan ke atas supaya jadi positif. Berarti menjadi y pangkat 3 per 4. Nah ini kita turunkan x nya ke bawah supaya jadi positif. Berarti x pangkat setengah dikali x pangkat 2. X pangkat setengah ini kita turunkan menjadi x pangkat 2 pangkat 3 per 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Karena ini dia bilang pokoknya sama atau base-nya sama, kita jumlah sepertiga ditambah 3 per 4 menjadi y kali y 9 kali y pangkat sepertiga tambah 3 per 4 per 4 kali x pangkat setengah ditambah 2 pangkat 3 per 2. Oke, nah kita lihat ini. Maka itu menjadi berapa? Kita samakan penyebutnya. Berarti 9 kali y pangkat 13 per 2. Dari mana? Dari sini ya. Sepertiga ditambah 3 per 4. Berarti sepertiga ditambah 3 per 4. Ini kan sama-sama 12. 12 bagi 3 4. Berarti 4 ditambah 12 bagi 4 3 9. Maka hasilnya sama dengan 13 per 12. Maka dia jadi gini, 9 kali y pangkat 13 per 12. Dari sini dijumlahkan tadi per x pangkat ini 4 kali x pangkat setengah tambah 2. Setengah tambah 2 itu kan 2 setengah atau 5 per 2. Sama dengan ini kita pisahkan. Berarti ini kan jadi 9 pangkat 3 per 2. Ini yang 9 pangkat 3 per 2 dikali 9 pangkat 13 per 12 pangkat 3 per 2 ya. Pangkat 3 per 2 per 4 pangkat 3 per 2 dikali x pangkat 5 per 2 pangkat 3 per 2. Karena kan masing-masing ini dikalikan dengan pangkat 3 per 2 ya kan. Berarti 9 pangkat 3 per 2 dikali y pangkat 13 per 12 pangkat 3 per 2 per 4 pangkat 3 per 2 dikali x pangkat 5 per 2 pangkat 3 per 2. Oke, sekarang 9 itu 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 pangkat 3 per 2 dikali y pangkat 13 per 8. Dari mana 13 per 8? Dari sini 13 per 12 13 per 12 dikali ya, karena pangkatnya dikali 3 per 2. Oke, ini kita bagi kan 4, maka hasilnya 13 per 8. Itu dari sini 13 per 8. Makanya y pangkat 13 per 8 per 4 itu 2 pangkat 2 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 kali x pangkat 5 per 2 pangkat 3 per 2. Berarti kan dia ini 5 per 2 dikali 3 per 2. Berarti kan 5 kali 3 15, 2 kali 2 4. Maka hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 kali x pangkat 15 per 4. Itu sama dengan 3 pangkat 2 pangkat 2 nya kan ini kan. Karena kan kita kalikan. Berarti 3 per 2 dikali 2 ya kan. Ini kan menjadi 6 per 2 atau di 3. Berarti menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 27. Gitu ya. 27 kali y pangkat 13 per 8 per 2 pangkat 3 per 2 kan ini menjadi 2 pangkat 3 ya, karena 6 per 2 kan 3. Berarti 2 pangkat 3 8 kali x pangkat 15 per 2. Maka hasil akhirnya, karena di sini hanya dibilang dengan pangkat pecahan positif. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan pangkat positif. Ini yang paling sederhana. Maka hasil akhirnya 27 kali y pangkat 13 per 8 per 8 kali x pangkat 15 4. Oke ya, paham ya? Baik, saya rasa bisa mengikutinya. Jadi kalau kurang jelas bisa diulangi lagi video dari belakangnya, videonya diulangi lagi supaya bisa lebih paham lagi, bisa videonya diulang lagi untuk menontonnya ya. Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang yang ini, yang nomor 3 nih. Nilai dari 2 pangkat n tambah 4 dikurang 2 kali 2 pangkat n per 2 kali 2 pangkat
n tambah 3 ditambah 2 pangkat minus 2. Coba Anda cari dulu jawabannya. Saya tunggu sekitar 3 menit ya. Bapak tunggu sekitar 3 menit untuk mengerjakannya. Coba diambil buku selesai-selesainya, kertas buramnya. Coba kalian kerjakan sekitar 3 menit. Biar sekalian belajar ya, belajar. Pokoknya dia kerjakan aja dulu. Nah, kerjakan. Oh ini ke sini. Cocoknya ini pakai sifat yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8 tadi. Yang mana yang cocok? Kira-kira kamu kerjakan. Ya, jadi coba untuk mengerjakannya supaya benar-benar kamu bisa untuk menjawabnya ya. Oke, 1 menit lagi. Coba aja, mau dari mana pun caranya, silahkan kamu coba. Salah benar itu nanti kita akan lihat dari jawabannya. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama jawabannya ini. Coba saja, dari mana pun menurut kamu yang kamu bisa kerjakan, silahkan kamu kerjakan ya, kami ya. Saya yakin pasti kamu bisa menjawab ini. Oke, ada yang sudah dapat? Oke, kalau di dalam kelas yang sudah dapat pasti saya suruh ke depan. Cuman karena ini kita masih dalam masa belum bisa tatap muka, ya saya yakin yang kamu kerjakan itu pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar kali. Dari kalangan siswa kelas 9 itu pasti ada yang benar kamu kerjakan. Oke, kita lihat solusinya. Ini dia. 2 pangkat n tambah 4 dikurang 2 kali 2 pangkat n per 2 kali 2 pangkat n tambah 3 tambah 2 pangkat minus 3. Itu sama dengan berapa? Nah, ini kita pindahkan dulu. Ya, berarti 2 pangkat n tambah 4 dikurang 2 pangkat n tambah 1. Tahu dari mana 2 pangkat n tambah 1? Karena dari sini. Ini ya. Ini kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat n. Nah, ingat kalau dia dikali kan pangkatnya dijumlah. Berarti ini sama dengan 2 pangkat n tambah 1. Jumlah ya, n tambah 1. Itulah yang ini. Oke. Per 2 pangkat 2 kali 2 pangkat n tambah 3 kan ini 2 pangkat 1. Yang ini berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat n tambah 3. Ingat kalau dia dikali kan pangkatnya dijumlah. Berarti ini sama dengan 2 pangkat n 3 tambah 1 4 ditambah 4. Makanya jadi 2 pangkat n tambah 4 ditambah. Nah, ini kan jadi turun menjadi 1 per 2 pangkat 3 ya. Oke. Baik, sampai di sini saya yakin bisa mengikuti. Selanjutnya, perhatikan. Sekarang ini 2 pangkat n sama dengan 4. Ini bukan sama dengan 4 tapi 2 pangkat n tambah 4 ya. 2 pangkat n tambah 4. Ini dia 2. Kita keluarkan 2 pangkat n tambah 4. Kita keluarkan. Bisa ya? Memfaktorkan. Kita keluarkan 2 pangkat n tambah 4 kali. Nah, ini kan 2 pangkat n tambah 4 dibagi 2 pangkat n tambah 4 kan 1. Ya kan setiap bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya sama. Berarti kali 1 dikurang 2 pangkat n tambah 4 ya dibagi atau ya dibagi 2 pangkat n tambah 1 kan ini dia. Oke, 2 pangkat n tambah 4 dibagi di sini saya buat dibagi 2 pangkat n tambah 1. Oke, supaya ini jadi sama kan hasilnya ini kan menjadi berarti kan ini menjadi 2 pangkat n tambah 4 dikali 2 pangkat apa supaya jadi hasilnya n tambah 1. N tambah 4 supaya jadi n tambah 1 kan minus 3 ya. Oke. Yang minus 3. Karena kalau kita kalikan dia n tambah 4 ditambah minus 3 kan gitu ya. Maka jadi kan jadi n tambah 1. N tambah 4 tambah minus 3 kan jadi n tambah 1. Makanya dia n tambah 1. Nah, dia ini. Oke, maka hasilnya 2 pangkat n tambah 4 dikali n kurang 2 pangkat minus 3 per
2 pangkat n tambah 4 ditambah 1/2 pangkat 3. Oke, lanjutkan. Ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat minus 3. Kenapa? Karena kan ini habis, ya kan? 2 pangkat n tambah 4 dengan 2 pangkat n tambah 4 nya kan habis. Berarti tinggal dia 1, ya, 1 dikurang 2 pangkat minus 3 ditambah 1/2 pangkat 3. Kan gini ya. Kan ini udah habis, berarti tinggal 1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 3. Itu ini. Oke? Menjadi ini. Oke, kita lanjutkan. Maka ini sama dengan 1 kurang 1/2 pangkat 3. Karena kan ini negatif. Kalau dia negatif kan ini kita turunkan ke bawah supaya jadi positif. Berarti jadi 1 dikurang 1/2 pangkat 3. 1 dikurang 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 3. Kan ini sama dia. Oke? Kan sama ya? Nah, ini kan sama. Atau bisa kita ubah ini jadi gini. 1 dikurang, ini kan 1/8. 2 pangkat 3 kan 8 ditambah 1/8. Kan minus 8 ditambah 1/8 kan habis. Maka tinggal hasilnya ya 1. Maka hasilnya 1. Jadi 1. Ini kan sudah habis. Maka hasilnya ini adalah 1. Oke ya? Oke. Yakin bisa? Ini hasilnya 1. Baik. Sekarang kita coba untuk materi tentang ini, bentuk multinomial ya. Tadi operasi perpangkatan, kita masuk ke bentuk multinomial. Bentuk multinomial merupakan bentuk aljabar yang variabelnya lebih dari 2. Namanya multi, berarti lebih dari 2. Sifat-sifat operasi perpangkatan dapat juga digunakan untuk menyederhanakan bentuk multinomial. Saat melakukan penyederhanaan, kita harus berkali-kali meneliti bentuk tunggal, majemuk, dan faktor-faktor dari bentuk tersebut ketika kita menyederhanakan pangkat nilai. Jadi hati-hati di pangkat nilai ini. Ya, saya kasih contohnya gitu. Misalnya, sederhanakan 3x ditambah y pangkat minus 2 pangkat minus 3. 3x tambah y pangkat minus 2 pangkat minus 3. Oke, penyelesaiannya ini soalnya sama dengan 3x, ini kan menjadi 1/y pangkat 2. Pokoknya usahakan dia supaya menjadi bilangan pangkat positif, karena kita kan mau mengubah ke dalam bilangan pangkat positifnya semua ini. Jadi 3x ditambah 1/y pangkat 2 pangkat minus 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Itu sama dengan 1/3x pangkat 1/y pangkat 2. Kenapa? Karena kan ini negatif 3. Supaya dia jadi positif kan diubah ke bawah menjadi 1/, gitu ya. Kan supaya dia positif. Karena kan tadi ingat kalau dia negatif kita ubah ke bawah supaya jadi positif. Kalau dia di bawah atau di penyebut kita ubah ke atas supaya jadi positif ya. Makanya jadi 1/3x ditambah 1/y pangkat 2 pangkat 3. Nah, jadi positif dia karena dari turun ke bawah pangkatnya. Ya, jadi positif. Ini dia. 1/3x ditambah 3x ditambah 1/y pangkat 2 pangkat 3. Itu sama dengan 1/, ini. Sekarang 3x. Nah, ini kan kalau kita mengerjakan ini kan kita samakan penyebutnya. Kita ambil yang ini ya. Bilangannya ini, bilangan pokoknya. 3x ditambah 1/y kuadrat. Ini kan kita samakan penyebutnya sama-sama y kuadrat. Oke? Y kuadrat. Ini kan per 1. Berarti y kuadrat bagi 1 y kuadrat. Berarti 3x kali y kuadrat ditambah ini bagi ini kan 1 tambah 1. Maka jadi 1/3x y kuadrat ditambah 1/y kuadrat pangkat 3. Oke? Pangkat 3. Lanjutnya. Berarti ini sama dengan 1/3x y kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Karena kan kita pisahkan tadi. Ingat bahwa a pangkat b per m ini sama dengan a pangkat m per b pangkat m, ya kan? Makanya ini menjadi 3x y kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per y kuadrat pangkat 3. Kan gini.
Nah, kan yang berdasarkan aturannya ini kan berarti dia 3xy kuadrat tambah 1 ini pangkat 3 per y kuadrat pangkat 3. Oke, berarti 1 per 3xy kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per y pangkat 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Maka jadi 3xy kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per y pangkat 6. Dari sini y pangkat 6. Paham ya? Bisa ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Mohon diperhatikan ya, karena nanti soalmu yang akan Bapak berikan samamu akan berhubungan kemana? Akan menyangkut materi ini. Hampir seperti ini ya. Sekarang kita lihat. Berarti ini sama dengan ini kenaikan ke atas gitu ya. Karena ini kan hasilnya jadi 1 dibagi ini ya, 3xy pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 per y pangkat 2 di sini ya. Y pangkat 6. Y pangkat 6. Ini kan ini sama dengan 1 dibagi 3x kuadrat 3xy kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per y pangkat 6 ya. Ini kan perantinya bagian. Dan ini sama dengan 1 dikali kita naik ke atas y pangkat 6 per 3x y kuadrat ditambah 1 pangkat 3 ya. Ini jadi 1 kali naikkan ke atas y pangkat 6 per 3x y kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1 kali y pangkat 6 kan y pangkat 6 berarti y pangkat 6 per 3 x y kuadrat ditambah 1 pangkat. Oke, maka hasil akhirnya y pangkat 6 per 3x y kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Karena dibilang kita menyederhanakan ke dalam bentuk bilangan pangkat positif. Ya. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ini contoh 2. Sederhanakan 4 kali ya. Sederhanakan 4 kali x dikurang 2 pangkat 2 kali 4x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 7 kali x dikurang 2 kali 4x dikurang 1 pangkat 1. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya 4 kali x dikurang 2 pangkat 2. Ini kan dia karena pangkatnya negatif, maka kita turunkan ke bawah supaya jadi positif. Maka menjadi 4x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 7 kali x dikurang 2. Ini kita turunkan ke bawah menjadi 4x dikurang 1 pangkat 1 atau pangkat 1 kalau sudah terus cukup ditulis 4x dikurang 1 sama dengan ini kan kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya karena dia penyebut jadi 4x dikurang 1 kuadrat, ini kan 4x dikurang 1, maka kan penyebutnya berarti 4x dikurang 1 kuadrat, maka jadi per 4x dikurang 1 kuadrat. 4x dikurang 1 kuadrat dibagi 4x dikurang 1 kuadrat kan 1. Berarti tetap biasanya 4 kali x dikurang 2 ditambah ini 4x dikurang 1 kuadrat dibagi 4x dikurang 1 kan hasilnya 4x dikurang 1. Berarti 7 kali x dikurang 2 dikali 4x dikurang 1. Ya, karena kan ini bagi ini kan hasilnya 4x dikurang 1. Berarti dikali 4x dikurang 1. Itu sama dengan berarti 4 ini kita kalikan. Berarti x dikurang 2 kali x dikurang 2. Kalikannya gini ya. Berarti x kuadrat ini kemari dikurang 2x ini kemari dikurang 2x ini kemari plus 4 ditambah 4. Berarti ini jadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Itu kan perkaliannya. Ini x kurang 2 kuadrat. Maka hasilnya berarti 4 dikali x dikurang 4x ditambah 4 ditambah. Yang ini kita kalikan x kuadrat x dikurang 2 dikali 4x dikurang 1 ya. X dikurang 2 dikali 4x dikurang 1. Ini kemarin ya. Berarti 4x kuadrat ini kemarin dikurang x ini kemarin dikurang 8x ini kemarin plus 2. Berarti ini jadi 4x kuadrat ini minus x dikurang 8x itu menjadi minus atau kurang 9x plus 2 tambah 2.
Itu dia ini 4x kuadrat dikurang 9x ditambah 2 per 4x dikurang 1 per 2. Oke, lanjutkan. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Ini kita kalikan ke dalam. 4-nya kita kalikan ke dalam ya. 4 kali ke dalam berarti 4x kuadrat. 4 kali minus 4 minus 6x. 4 kali 4 16. Berarti 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 16. Ini kan kita kalikan ke dalam. Berarti 7 kali 4 28. 28x kuadrat. 7 kali 9 63 dikurang 63x. 7 kali 2 14. Oke, baru kita kerjakan dia yang bisa dikerjakan. Berarti 4x kuadrat ditambah 28x kuadrat. Ini bisa dikerjakan kan? Hasilnya 32x kuadrat. Minus 6x dikurang 63. Berarti 16 ditambah 63. 79. Berarti minus 79x ditambah 16 kali 14. Berapa? 30. Maka hasilnya 3x kuadrat dikurang 79x ditambah 30 per 4x dikurang 1 kuadrat. Baru ini kita patokan. Ini kita patokan. Yang 32x kuadrat ini kita patokan. Oke, memfatorkan ya. Memfatorkan dalam bentuk aljabar yang kemarin jika A tidak sama dengan 1, cari dua buah bilangan. Jika dikali sama dengan AC, jika ditambah sama dengan B. Oke, sementara ini dari bentuk dia A-nya 32, kan? A sama dengan 32, B sama dengan minus 79, C sama dengan 30. Oke ya? A 32, B minus 79, C 30. Berarti jika dikali sama dengan 32 kali 30. Berapa itu? 900? Ya, 960. Berarti jika dikali 960. Jika ditambah minus B, minus 79. Bilang berapa nih? Ini sama. Cari dua buah bilangan. Jika dikali 960, jika ditambah minus 79. Bilang berapa nih? Jika dikali 960, jika ditambah 70 minus 79. Bilang berapa? Saya dapat nih minus 64 minus 15. Minus 64 minus 15. Kan? Minus 64 dikali minus 15 960. Jika ditambah minus 64 ditambah minus 15 minus 70. Oke, kita ganti ya. Berarti ini 32x kuadrat. Ambilnya sama satu ya. Minus 64x. Ini minus 15x plus 20. Artinya ini kita ganti ya. Minus 79 itu kita ganti dengan ini. Itu yang memfaktorkan kelas dalam. Baru ini kita buat ke dalam kurung masing-masing. 32x kuadrat 32x kuadrat dikurang 64x dikurang 15x kurang 20. Jadi kurang ya, karena kan ini minus. Berarti minus kali positif kan jadi, dan yang minus kali negatif jadi positif. Makanya minus. Berarti 32 dibagi 64x sama-sama berapa bisa dipaktorkan? 32 ya. Ini 32x kita keluarkan kali 32x dibagi 32x, 32x kuadrat dibagi 32x, x ya, x kurang 64x dibagi 32x, 2 ya. Ini kurang ini juga 15 dengan 30, 15 ya, 15 kali x dikurang 2 ya, x dikurang 2 karena 15 kali x 15x 15 kali 2 ya. Ini harus sama deh. Karena ada sama kita ambil yang ini 32x kurang 15 1 kurang minus 1 x dikurang 2. Oke, maka hasilnya 32x dikurang 15 kali x dikurang 2. Itulah ini. Maka hasilnya 32x dikurang 15 kali x dikurang 2 per 4x dikurang 1 kuadrat. Oke, ini untuk menyederhanakan. Ini nanti akan ada soal untuk yang akan saya berikan kemarin, nanti akan ada soal seperti ini. Jadi
supaya bisa dipahami. Nanti soalnya akan dalam bentuk Google Form ya. Nanti akan kita bahas atau akan saya kasih tahu bentuk soalnya gimana ya. Tugas kalian di rumah. Oke, ini dia soal yang kedua. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Nih, 2x dikurang 1 kali x tambah 6 pangkat minus 1/3 ditambah x tambah 6 pangkat 2/3. Oke, ini sama ya seperti tadi penyelesaiannya. Jadi ini kita turunkan ke bawah, karena kan dia pangkatnya negatif. Karena pangkatnya negatif, ini kita turunkan ke bawah, gitu ya. Jadi kan jadinya berarti hasilnya 2x dikurang 1 per x tambah 6 pangkat 1/3. Ya, jadi 2x dikurang 1 per x tambah 6 pangkat 1/3. Kita lihat. Ini dia. Jadi 2x dikurang 1 per x tambah 6 pangkat 1/3 ditambah x tambah 6 pangkat 2/3. Ini dia, kita samakan penyebutnya, ya kan? Kalau dia seperti itu menjumlahkan kan kita samakan penyebutnya. Sama-sama x tambah 6 pangkat 1/3. Berarti jadi 2x dikurang ini ya. X tambah 6 pangkat 1/3. Penyebutnya kan x tambah 6 pangkat 1/3 dibagi ini kan 1. Kali ini berarti tetap 2x dikurang 1 tambah 6x x tambah 6 pangkat 1/3 ini kan per 1. Per 1. Bagi 1 berarti tetap x tambah 6 pangkat 1/3. Berarti x tambah 6 pangkat 2/3 dikali x tambah 6 pangkat 1/3. Ya kan? X tambah 6 pangkat 2/3 dikali x tambah 6 pangkat 1/3. Oke? Kalau dia dikali pangkatnya diapain? Dijumlah ya. Oke, sekarang kita lihat. Berarti ini x tambah 1 tambah x tambah 6. 2x dikurang 1 tambah x tambah 6. Pangkatnya dijumlahkan karena dikali ya. Berarti 2/3 tambah 1/3. Gitu ya. Per x tambah 6 pangkat 1/3. Ini sama dengan 2x dikurang 1 tambah, ini kan jadi 1. 2/3 tambah 1/3 kan 3/3 atau 1. Berarti jadi x tambah 6. Maka jadi 2x dikurang 1 tambah x tambah 6. Itu sama dengan per x tambah 6 pangkat 1/3. 2x tambah x 3x minus 1 tambah 6 5. Maka hasilnya 3x ditambah 5 per x tambah 6 pangkat 1/3. Paham ya? Bisa kan? Saya yakin bisa. Itu bisa kamu ulang-ulang lagi ya video ini. Kalau kira-kira kurang paham nanti bisa diulang-ulang lagi video ini. Kali ini, soal keempat. Itulah 3 pangkat n tambah 12 kali 9 pangkat 2n kurang 7 per 3 pangkat 5n. Itu yang nomor A. Yang B, x pangkat A per x pangkat B pangkat A tambah B kali x pangkat B per x pangkat C pangkat B tambah C kali x pangkat C per x pangkat A pangkat C tambah A. Oke? Coba kamu kerjakan. Coba kita kerjakan ini. Coba Anda kerjakan dulu. Silakan kamu kerjakan. Kemana dia kira-kira kamu kerjakan? Suruh waktu sekitar 3 menit ya mengerjakan ini. Kamu kerjakan aja. Silakan kamu kerjakan. Kemana menurutku yang cocok? Silakan kamu kerjakan.
Oke? Oke, kita bahas dulu soal yang pertama, yang A ini. Karena dia dibilang pokoknya 3, ini 9, ini 3, maka kita ubah dia ke bilangan pokok yang sama. Kenapa? Supaya bisa kita lakukan operasi baik penjumlahan, perkalian, ataupun perpangkatan, gitu ya. Maka kita buat dia ke bilangan pokoknya yang sama, sama-sama di 3. Berarti ini menjadi gini, 3 pangkat N tambah 12, ya kan? Dikali 9 ini kan 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, ya, pangkat 2N dikurang 7, ya. Berarti 9 itu 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 pangkat 2N dikurang 7 per 3 pangkat 5N. Oke, ini kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu. Berarti ini sama dengan tulis 3 pangkat N tambah 12 dikali. Oke, ini jadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat N, gitu ya, 2N. Kan gitu kan, kalau dia dipangkatkan lagi pangkatnya, berarti dikalikan kan. Jadi 2 kali 2N, 4N ya. 4N 2 kali minus 7, minus 4. Per ini 3 pangkat 5. Oke, sampai di situ ya, paham ya? Bisa kan? Oke, sekarang ini karena dia dikali, berarti ini kan bilang pokoknya sama 3. Maka kan pangkatnya biar lain. Ingat tadi A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Berarti ini pangkatnya dijumlahkan karena bilang pokoknya sama. Berarti kita jumlahkan. Berarti ini jadi kita tulis 3 pangkat ya M tambah 12 ditambah gitu ya. Tambah 4M kurang 14 per 3 pangkat 5. 3 pangkat N tambah 12 tambah 4N dikurang 14 per 3 pangkat 5N. Setelah itu kita kerjakan ini N tambah 4N. Berarti 5. 3 pangkat 5N dikurang 2. Kurang 2 ya. Karena kan 12 kurang 14 kan minus 2 per 3 pangkat 5. Oke, ini kita naikkan ke atas. Kan gitu ya. Berarti 3 pangkat 5N kurang 2 kali 3 pangkat minus 5N. Jadi minus ya. Karena kan kalau naik ke atas jadi minus. Gitu kan? Pangkatnya jadi minus. Baru ini kita jumlahkan. Ini menjadi opsi ini ya. Ini menjadi 3 pangkat 5N dikurang 2 kurang 5N. Karena kan kurang ini, kurang 5N. Berarti ini menjadi ini habis ya, 5N dengan minus 5. Menjadi 3 pangkat minus 2. Atau turunkan ke bawah, atau per 3 pangkat 2. Berapa ini? 1/9. Nah, sebenarnya ini 1/9. Jadi hasil A-nya itu 1/9. Oke, sekarang yang B, yang B. Yang B sama, kita lakukan perpangkatan, berarti kita kalikan dia bilangan pangkatnya. Ini kita kalikan. Ini berarti jadi gini ya. X pangkat A kali A tambah B per X pangkat B kali A tambah B. Cocok? Jadi kan? Oke, kali X pangkat B kali B tambah C per X pangkat C kali B tambah C. Oke. Kali ya ini X pangkat C kali C tambah A per X pangkat A kali C tambah A. Oke, kita kalikan ke dalam. Atas berarti X pangkat A kuadrat tambah B, baca ya, per X pangkat AB tambah B kuadrat 4. Oke, kalau kurang jelas kita akan di sini. Kita pindahkan kembali. Berarti X pangkat A kuadrat tambah AB ini ya, per X pangkat AB tambah B kuadrat. Ini yang ini
B kuadrat tambah BC per X pangkat BC ditambah C kuadrat dikali itu X pangkat C kuadrat ditambah C per X pangkat AC ditambah A kuadrat. Oke, itu kan? Oke, ini sama dengan X pangkat A kuadrat ditambah AB. Kalau ini kan ditambah kan? Karena dia dikali ditambah B kuadrat ditambah BC ditambah C kuadrat ditambah AC per X pangkat AB tambah B kuadrat tambah BC tambah C kuadrat ditambah AC ditambah A kuadrat. Oke, sekarang ini kita naikkan ke atas. Jadi kan minus D ya. Minus D. Nanti jadi ini sama dengan garis panjang kayak ini. Ini berarti sama dengan X A kuadrat ditambah AB tambah B kuadrat ditambah BC ditambah C kuadrat ditambah AC. Itu yang di atas ya. Ini jadi minus semua kan? Dikurang AB dikurang B kuadrat dikurang BC ditambah C kuadrat dikurang C kuadrat dikurang AC dikurang A kuadrat. Oke? Ya. Sekarang ini A kuadratnya habis dengan ini minus A kuadrat. Cok. AB nya sini minus AB. B kuadratnya minus B kuadrat. BC nya minus BC. C kuadrat minus C. AC minus AC. Akan jadikan sama dengan X pangkat 0. Apa X pangkat 0? Maka hasilnya sama dengan 1. Ya, maka jawaban ini sama dengan saya. Nah, ini sama dengan 1. Sudah? Jadi begitu cara pengerjaannya. Maka ini kita kalikan dulu. Kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari. Baru kita naikkan pangkatnya ke atas supaya jadi bisa dioperasikan ya, untuk dikerjakan. Maka hasilnya X pangkat 0 karena setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke, ya itu dia untuk jawabannya untuk kedua soal ini. Boleh ditulis ya, tulis supaya nanti kamu bisa pelajari lagi. Silahkan tulis supaya kamu bisa pelajari lagi nanti materi. Kalau enggak bisa kamu ulangi video pembelajarannya supaya lebih paham. Karena nanti soalnya kan ada menyangkut seperti itu. Oke, baik, inilah dia materi kita hari ini tentang apa tadi? Ya, tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk multinomial. Jadi ini pengertiannya. Nanti akan saya kasih, akan Bapak kasih soalnya untuk kelas 9A B C D itu akan saya kasih dia pakai Google Form. Hanya bedanya untuk kelas 9D nanti pakai durasi waktu dia. Untuk mengerjakan soalnya saya kasih dia durasi waktu untuk kelas 9D. Makanya kemarin saya minta emailnya supaya bisa nanti linknya akan saya kasih pada saat materi ini diberi. Nanti akan saya kasih linknya. Jadi kamu punya waktu nanti untuk mengerjakan ada 10 soal itu dalam waktu 40 menit. Ya, waktunya 40 menit untuk mengerjakannya. Khusus untuk kelas A, B, dan C, saya tidak kasih dia durasi waktu. Jadi kamu bisa mengerjakannya panjang untuk kelas A, B, dan C. Tapi untuk kelas B, saya akan buat dia durasi waktu mengerjakan soal itu dalam waktu 40 menit. Oke, jadi tidak boleh lebih dari 40 menit. Soalnya kan seperti ini. Baik, soal ini akan sangat bermanfaat buatmu karena kalau kamu nanti di SMA dan kamu mau masuk ke SMA unggul, nanti soal ini akan bahkan mau keluar dia seperti ini.
ya. Jadi sangat bermanfaat samamu materi seperti ini. Kalau dia bilang berpangkat, itu ini akan dipelajari juga nanti di SMA. Makanya materi kemarin itu sangat bermanfaat buat kakakmu kelas 9, apalagi kakakmu kelas 10, apalagi ini nanti sangat bermanfaat kalau kamu nanti di SMA kelas 10. Karena kamu masuk ke SMA kelas 10, materinya bilangan berpangkat. Ini sangat berguna. Jadi kalau kamu sudah bisa mengerjakan ini, yakinlah di SMA nanti kamu tidak akan canggung lagi karena sudah pernah dipelajari di SMP. Oke, baik. Ini dia materi kita hari ini. Nah, sekali lagi Bapak katakan tetap jaga kesehatan, ya, tetap laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Kalau jalan keluar dari rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer. Kalau tidak ada, ya silahkan bisa pakai sabun karena di setiap mana-mana pasti punya sabun. Yang penting jangan lupa pakai masker. Tapi kalau tidak bisa, kalau tidak hal-hal penting sekali, jangan dulu keluar rumah, di rumah saja. Semoga nanti selesai pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa tatap muka. Nanti kalau ada yang kurang jelas tentang materi ini, bisa kamu WA ke chat pribadi saya, ya, ke chat pribadi Bapak yang di bawah ini. Nanti akan saya tulis di bawah ini chat pribadi. Kalau kurang jelas bisa chat di bawah ini. Nah, nanti kita akan perdalam lagi materinya, ya, akan saya jelaskan lagi. Atau kalau enggak, silahkan kamu putar kembali video ini supaya nanti bisa kamu pelajari lagi, ya. Karena saya yakin, Bapak yakin, kelas 9 tahun ini adalah kelas yang terbaik, ya, yang akan selalu belajar. Walaupun belajar di rumah tetap semangat, karena materinya ini tetap sama seperti waktu tatap muka maupun tidak tatap muka. Materi ini tetap diajarkan. Semoga tetap jaga kesehatan. Nanti di saat kita bertatap muka, kita akan perdalam lagi dan kita akan bahas-bahas lagi soal untuk masuk SMA Unggul maupun UN, ya, ujian nasional akan kita perjelas lagi. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian dan orang lain yang menyaksikan materi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Baik, nanti tugasnya akan saya kirim melalui chat, ya, chat kelasnya, baik kelas 9A, B, C, dan D pada saat materi ini dikasih. Oke, pada saat materi ini dikasih, nanti akan dikasih apa tugas kalian. Paham, ya? Tugasnya pakai Google formulir. Oke, baik, untuk mengakhiri materi kita, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu agar kita tetap dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Tetap semangat. Salam sehat Horas.